Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Pada video kali ini izinkan saya mengupdate informasi terbaru dari QR Code buku kerja e-purchasing. Sesuai janji saya, buku-buku kami yang terbit terakhir-terakhir ini memiliki satu kelebihan dan berharap menjadi sebuah inovasi penyajian buku-buku literatur dalam peningkatan tata kelola pengadaan barang jasa. Kami memulai ini dari buku kerja e-purchasing, di mana kami berkomitmen untuk terus mengupdate QR code buku kerja e-purchasing setiap saat. Bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, apapun yang merasa itu perlu diupdate, kami update di dalam QR code dan Anda tinggal scan ulang buku kerja e-purchasing tersebut sekali beli, namun garansinya seumur hidup, insya Allah, selama kami masih diberikan hidup. Pada video ini, izinkan saya mengupdate checklist kelengkapan dokumen, daftar periksa kelengkapan dokumen dari buku kerja e-purchasing ini. Inilah buku kerja e-purchasing bagi rekan-rekan semuanya yang belum membeli buku kerja e-purchasing, kami anjurkan untuk membeli buku kerja e-purchasing. Buku ini tidak membahas sama sekali mengenai aplikasi e-purchasing, katalog, toko daring, tidak. Buku ini mengulas mengenai tata kelola model dokumen e-purchasing secara komprehensif sejak perencanaan pengadaan, persiapannya, melakukan transaksi purchasing, dan sekaligus pengendalian kontraknya. Jadi berbicara tata kelola akuntabilitasnya sehingga setiap keputusan yang diambil di setiap tahapannya adalah berbasis data, bukan keinginan, bukan bisikan, berbasis data. Nah, apa yang kami update di hari ini, tanggal 15 November 2024, yang kami update adalah checklist kelengkapan dokumennya. Nah, inilah QR code kalau Anda scan ulang ya, isinya menjadi terus bertambah banyak ya, tidak kami kurangi, insya Allah ya, terus bertambah banyak, terutama di bagian contoh isian ini. Nah, yang kami update adalah ini. Nah, ini dia, daftar periksa. Ini file yang belum ada sebelumnya. Yang sebelumnya bertulisan nama filenya adalah eh, checklist kelengkapan dokumen, kami rubah namanya menjadi daftar periksa model dokumen e-purchasing. Daftar periksa model dokumen e-purchasing. Jadi ya, urut-urutannya adalah sebagai berikut ya. Pertama adalah identifikasi kebutuhan. Sebenarnya ini adalah hanya menyesuaikan tata urutannya supaya lebih akuntabel ya, tidak merubah strategi apapun, tetap 7 langkah e-purchasing ya, kami urutkan lebih rapi. Pertama adalah pastikan setiap pemaketan itu terdapat formulir identifikasi kebutuhan per barang atau per jasa, pekerjaan jasa. Kemudian pastikan ada analisis pasar, ya, di mana alternatifnya Anda bisa memilih salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat dari metodologi ini. Referensi harga, analisis pasar berbasis merek, request for information ke pelaku usaha atau pengguna akhir, atau spend analysis, sama saja. Ya, makin banyak makin bagus, sehingga makin kuat. Setidaknya buku ini memberikan alternatif bagaimana melakukan analisis pasar dengan 4 alternatif ini. Kemudian adalah pemaketannya, formulir perencanaan pengadaan, pemaketan, identifikasi, pengadaan. Nah, pemaketannya, di mana dalamnya itu juga termasuk di dalamnya penetapan status pemaketan. Apakah pemaketan itu termasuk pemaketan yang ber-TKDN, barang komponennya ya, daftar kuantitas item pekerjaannya, item barang jasanya, atau PDN, atau bahkan impor. Penetapannya ada di sini. Kemudian nomor 4 adalah dokumen penetapan penyedia e-purchasing. Ini adalah nama dokumen yang kami berikan nama pada buku kerja e-purchasing ini khusus apabila Anda menggunakan metode negosiasi. Apabila Anda tidak menggunakan metode negosiasi atau menggunakan mini kompetisi, gunakan nomor 6, jangan nomor 4. Nomor 4 tidak usah digunakan ketika Anda menggunakan metode mini kompetisi. Ya, Anda bisa negosiasi atau mini kompetisi, semua adalah putusan. Kemudian nomor 5, ini bagian krusialnya. Justru ini titik lemahnya kita. Orang hanya klik, sehingga inilah kita memberikan penjelasan yang lebih konkret. Lebih konkret. Apa itu spesifikasi teknik purchasing, rincian alternatifnya. Kalau itu berupa barang dan jasa lainnya, paling kurang sudah pasti itu ada daftar kuantitas, link katalog spesifikasi teknis yang akan diklik, ya. Linknya spesifikasi teknis, kemudian
Kecuali ini mini kompetisi ya belum ada ya, link katalognya belum ada, kok terkait daftar kuantitas saja. Tapi kalau menurut saya ini sudah ada duluan. Kemudian ini yang pentingnya ditambahkan spesifikasi kinerja, spesifikasi waktu, spesifikasi pelayanan untuk nantinya menjadi pelengkap ruang lingkup pekerjaan. Yang namanya kita membeli barang, pada prinsipnya itu sebenarnya ada informasi mengenai waktu, kemudian ada informasi mengenai pelayanan, dan ini ada informasi mengenai KPI, Key Performance Indicator. Ya, kalau kita bertransaksi belanja apapun, ya itu sebenarnya sudah ada itunya. Hanya saja kita memformatkan ini dalam sebuah bentuk formulir sehingga menjadi sebuah database. Sehingga kalau itu dilakukan 1 paket, 2 paket, 5 paket, 10 paket, 100 paket, 1000 paket menjadi big data. Kalau menjadi big data itu akan diolah menjadi oleh analisis prediktif, oleh artificial intelligence, itu akan sangat membantu ke depan dalam merencanakan pengadaan yang lebih baik. Itu barang dan jasa lainnya. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi, paling kurang apa? Daftar kuantitas atau link katalog. Ya, kalau link katalog sudah pasti, kalau ini negosiasi ya, kalau masih mini kompetisi, ini belum ada. Kemudian spesifikasi bahan bangunannya, spesifikasi peralatan konstruksi, spesifikasi proses, spesifikasi metode pelaksanaan, spesifikasi jabatan kerja, DED-nya ya, gambar lengkap-lengkapnya itu ya, rancangan konseptual keselamatan konstruksi ini yang sering terlewat, dan juga perhitungan komitmen TKDN. Ini mestinya harus ada ketika kita melakukan persiapan negosiasi. Nah, kemudian dokumen nomor 6 ini adalah dokumen yang khusus apabila Anda menggunakan mini kompetisi, makanya kita sebut sebagai dokumen pendukung mini kompetisi. Ya, ini jika mini kompetisi di mana sesuai dengan ketentuannya ada mini kompetisi produk, ada mini kompetisi spesifikasi, ada mini kompetisi pekerjaan konstruksi, maka kami berikan beberapa formulir untuk mendukung dan menuangkan dalam sebuah dokumen formulir-formulir yang terkait dengan mini kompetisi untuk mendukung aplikasi mini kompetisinya itu sendiri. Yaitu kalau mini kompetisi produk, evaluasi, purchasing verifikasi, analisis lembar uji dan asesmen sistematis, dan efikasi, purchasing, finalisasi kesepakatan dan spesifikasi. Kalau Anda menggunakan mini kompetisi spesifikasi, Anda bisa menambahkan, menuangkan pendukungnya ke dalam formulir e-spektra, purchasing, spesifikasi komparasi, dan evaluasi terintegrasi. Kemudian apabila Anda menggunakan mini kompetisi pekerjaan konstruksi, Anda bisa menambahkan akuntabilitas pengambilan data ketika Anda mengambil keputusan di luar aplikasinya dengan 2 formulir, e-konstru, evaluasi konstruksi terintegrasi, dan kalifikasi, konstruksi, finalisasi, kesepakatan, dan spesifikasi. Ya, dan yang 7 adalah dokumen yang terkait dengan print out aplikasi e-purchasing apapun dan versi apapun ya nantinya. Dan juga laporan hasil pemilihan jad pengadaan pada PBK-nya ketika itu nilai transaksinya sampai dengan 200 juta. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kontrak, kami ambilkan dari buku transformasi pengendalian kontrak SIS ya. Ada rapek kontrak, ada dokumen kontrak, developer, ada surat perintah pengiriman, SPNK, forum maker ya, rencana mutu, program mutu ya, promukons ya, di mana ini tergantung dari jenis pengadaannya ya. Ada RPMUT ini ketika ada mobilisasi, ada formula pasti ketika ini pemeriksaan lokasi awal dan sistematis ya. Ada formasi kendali, ini bagian utama, ini adalah dokumen pengendalian kontraknya ini. Formasi kendali. Koordinat ketika terjadi dinamika-dinamika, tuangkan dalam koordinat, yang purchasing pasti ada dinamika-dinamika, tertuangkan dalam koordinat ya. Kemudian VPK ketika terjadi potensi pemberian kesempatan, VPK. Korsikap ketika terjadi koreksi dan peringatan, ya, tuangkan dalam surat instruksi koreksi dan peringatan ini bersikap. Korhenkar ketika terjadi kahar, ya, ketika terjadi kahar. Kemudian nauzubillah ketika terjadi pemutusan kontrak, forkop. Kemudian ketika melakukan adendum apapun itu, formadak. Kemudian ketika executive, ketika ini dituangkan ketika sokos meeting. Jadi dokumen ini sebenarnya tidak banyak. Kelihatan banyak karena memang dinamika berkontrak itu kan macam-macam. Ada pemberian kesempatan, ada adendum yang sering terjadi, ada keadaan kahar, dan sebagainya. Jadi pakai yang diperlukan. Apapun itu tetap harus dituangkan dalam adendum. Kemudian kalau informasi publikasi tidak diperlukan, kemudian ini terkait dengan pembayarannya ya, pengajuan pembayaran, material on-site, pembayaran bulanan termin,
jaminan pembayaran, dan seterusnya ya, pemeriksaan pekerjaan konstruksi, serah terima, pemeriksaan barang dan jasa, dan seterusnya sampai dengan dokumen keuangan lainnya. Inilah rekan-rekan semuanya yang kami update, yaitu daftar periksa, kelengkapan dokumen, eh, e-purchasing. Kalau Anda setiap paket pengadaannya Anda tuangkan seperti ini, 1 paket, 2 paket, 5 paket, 10 paket, 100 paket, 200 paket, 500 paket, 1000 paket, Anda ginikan semuanya, maka dan kemudian Anda olah menjadi sebuah machine learning, artificial intelligence, luar biasa. Karena pasar begitu terbuka, harga terbuka, layanan terbuka. Ya, insya Allah moga-moga daftar checklist ini akan membantu Anda untuk mengevaluasi diri sendiri seberapa akuntabel Anda dalam melakukan pengambilan keputusan di setiap tahapan e-processing. Oke, semoga bermanfaat.